Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Nur Kotrinada dengan NIM 2108231181. Saya dari Fakultas Perbankan Syariah I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesamaan dasar akuntansi. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu nih apa sih pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu sebuah fondasi yang benar-benar sangat dibutuhkan dalam semua sistem akuntansi, atau bisa diartikan dengan adanya keseimbangan dari dua sisi antara kiri dan kanan, sehingga adanya transaksi keuangan akan selalu seimbang. Jadi ketika kita menemukan adanya transaksi yang seimbang di antara kiri dan kanan, itu disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada aset. Jadi aset di sini itu menjelaskan tentang suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau tukar yang dimiliki oleh suatu instansi badan usaha tersebut. Jadi ketika ada suatu perusahaan yang mempunyai barang, di mana barang tersebut itu mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, itu disebut dengan aset. Kemudian yang kedua yaitu ada liabilitas. Liabilitas di sini adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau bisa disebut dengan kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Jadi ketika ada perusahaan yang meminjam dana dari pihak lain atau kreditur, itu harus segera dilunasi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi ketika sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak, maka perusahaan tersebut harus menepati dan harus membayari dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada ekuitas. Jadi ekuitas di sini itu tidak dapat didefinisikan secara independen terhadap aset dan juga kewajiban. Namun menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI itu mendefinisikan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Apa sih hak residual? Jadi hak residual itu hak dari pemilik saham. Kemudian selanjutnya ada penghasilan. Jadi penghasilan di sini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau juga penurunan kewajiban yang dimana mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian selanjutnya ada beban. Jadi beban di sini adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Tingginya beban akan membuat laba menjadi turun. Begitu juga jika nilai beban rendah akan membuat laba menjadi naik. Jadi tergantung dengan labanya. Ketika beban tersebut itu meningkat, maka labanya itu akan menjadi turun. Jadi ketika kita mengadakan perusahaan atau membuat suatu usaha, kita harus melihat dulu bebannya seperti apa. Jadi jangan sampai bebannya itu naik, tapi laba kita akan menjadi turun, sehingga tidak akan membuat usaha kita itu semakin maju. Hubungan antara aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi hubungannya itu antara harta, utang, dan juga modal itu bisa dinyatakan dalam persamaan dasar akuntansi itu semua transaksi yang dilakukan perusahaan pada dasarnya akan berpengaruh dan juga menimbulkan perubahan pada unsur harta, modal, dan juga utang. Dengan kata lain, setiap transaksi akan mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya, dalam persamaan dasar akuntansi juga terdapat 3 kelompok utama. Antara lainnya yaitu yang pertama ada harta. Harta itu disebut dengan aktiva atau aset seperti yang tadi sudah saya bahas. Jadi
kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu disebut dengan aset. Kemudian yang kedua ada kewajiban liabilitas itu adalah klaim atas kekayaan perusahaan oleh kreditor, yang dimana pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi sama aja seperti orang yang memberikan dana kepada perusahaan tersebut itu disebut dengan kreditor, atau memberikan saham lah intinya kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada ekuitas, merupakan modal. Jadi ekuitas itu modal ya teman-teman, yang dimana ditanamkan oleh pemilik perusahaan ditambah dengan akumulasi hasil usaha. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas itu saling berkaitan dalam setiap transaksi keuangan dan dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Kemudian dari transaksi aktiva, kewajiban, dan ekuitas tersebut dapat berkembang menjadi transaksi usaha yang meliputi pendapatan dan juga biaya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan yaitu yang pertama, persamaan dasar akuntansi merupakan fondasi dalam sistem akuntansi, yaitu perhitungan untuk memperang dengan prinsip umumnya yang mana harus adanya keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Yang kedua, dalam persamaan dasar akuntansi terdapat 3 kelompok utamanya di antara aset yang dimiliki, liabilitas itu tanggungan atau hutang, dan ekuitas yang didapatkan. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu adapun hubungan di antara unsur-unsur persamaan dasar akuntansi adalah semua transaksi yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan perusahaan pada posisi keuangan perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.